Ketika papa mertua saya berumur 73 tahun, ia terkena kanker prostat. Adalah yang kedua kalinya beliau terkena kanker. Papa kandung saya sempat ikut menjenguk di rumah sakit kanker. Dalam kondisi tubuh yang sakit, beliau bertanya kepada papa saya, "Sampai kapan ya penderitaan ini?" Papa mertua saya saat ini sudah tidak ada. Ia telah dipanggil Tuhan ketika ia berumur 74 tahun. Beberapa tahun kemudian setelah beliau tiada, kita dilanda pandemi COVID-19. Kami termasuk orang yang merasakan dampak dari pandemi. Khususnya ketika awal-awal pandemi melanda Indonesia. Kami juga mengalami peristiwa duka sebagaimana banyak orang alami. Salah satunya di tengah-tengah situasi duka dan pandemi, papa kandung saya jatuh sakit. Dari hasil pemeriksaan medis, dokter mengatakan bahwa papa terkena kanker. Di usianya yang sudah menjelang 80 tahun, peristiwa ini tentunya tidak mudah untuk diterima dan dijalani secara khusus untuk papa. Ia berkata kepada papa mertua saya dulu, "Sampai kapan ya penderitaan ini?" Tentunya pertanyaan ini tidak mudah dijawab. Atau mungkin tidak juga perlu dijawab. Karena siapa yang tahu kapan berakhirnya penderitaan yang sedang dialami oleh seseorang. Tapi kita dapat mengerti, ini adalah pertanyaan manusiawi kita sebagai manusia yang fana. Puji Tuhan, setelah menjalani pengobatan, kondisi papa saya membaik. Para psikolog mengatakan bahwa ketika seseorang mengalami penderitaan seperti kondisi sakit, maka dalam diri orang tersebut dapat tumbuh perasaan frustrasi dan bisa sampai pada kondisi putus asa. Perasaan frustasi ini dapat semakin membesar di dalam diri ketika kita memiliki keinginan yang besar untuk cepat sembuh. Tetapi pada saat yang sama kita melihat kondisi pemulihan kita terlihat lambat. Sesungguhnya keinginan untuk sembuh itu wajar dan baik untuk dimiliki, asal dapat dikelola, agar jangan sampai justru karena keinginan tersebut mereka malah jatuh dalam kelemahan dan keputusasaan. Lalu bagaimana kita mengelola perasaan kita di tengah-tengah situasi yang sulit dan kita rasa membawa penderitaan bagi kita? Saya teringat apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam Matius 11 ayat 28-30. Firman Tuhan berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Firman ini memberikan kekuatan kepada kami dan saya berdoa juga kepada saudara. Saya melihat dan merasakan bahwa benarlah ketika kita ada di dalam situasi lemah dan putus asa, jalan terbaik adalah datang kepada Tuhan Yesus. Ia selalu memiliki kasih dan penguatan untuk diberikan kepada kita, kepada setiap orang yang berkenan mau datang dalam penyerahan diri kepadanya. Tuhan Yesus selalu terbuka untuk setiap pergumulan, apapun yang kita ingin bawa kepadanya. Tuhan Yesus tahu kalau kita bergumul, karena itu Ia bukan hanya mengajak, tetapi memanggil kita untuk datang ke dalam pelukan kasih-Nya. Ia ingin kita mengalami kelegaan dan ketenangan dalam melewati segala pergumulan yang ada. Dan bagi saya, sekali lagi, cara terbaik untuk mendapatkan kelegaan dan ketenangan adalah
datang kepadanya. Karena itu sahabat, ingatlah selalu panggilan Tuhan Yesus untuk diri kita. Marilah datang kepadaku. Amin.